Yup, kita bedah sebuah drama geopolitik yang lagi panas-panasnya di Asia Tenggara. Ini cerita tentang gimana Indonesia mencoba berjalan di atas seutas tali di tengah-tengah pertarungan dua negara adidaya. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya, wah, rumit banget. Apakah Indonesia, dengan semua kepentingannya, sekarang ini lagi didorong untuk memilih salah satu pihak? Oke, kita dalami bareng-bareng ya. Pertama-tama, kita perlu paham dulu panggungnya. Dunia sekarang ini kan makin terpecah jadi blok-blok kekuatan yang saling sikut. Nah, kondisi kayak gini tuh bikin susah banget buat negara manapun yang mau netral. Dan di tengah-tengah situasi itu, Indonesia punya prinsip andalan, bebas aktif. Ini fondasi politik luar negeri kita. Artinya, bebas nentuin sikap sendiri dan aktif ikut menjaga perdamaian dunia, tanpa harus gabung ke blok manapun. Nah, prinsip ini penting banget untuk ngertiin setiap langkah Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih. Baru-baru ini Indonesia melakukan sebuah manuver diplomasi yang luar biasa, yang kalau dilihat sekilas kayaknya saling bertolak belakang. Coba kita lihat gimana ceritanya. Coba bayangin, di hari yang persis sama, Indonesia melakukan dua hal yang sangat berbeda di dua ibu kota yang juga sangat berbeda. Di Washington, diplomat kita sibuk negosiasi fakta pertahanan. Di Moskow, mereka justru lagi ngamanin pasukan energi dan investasi. Inilah yang disebut strategi main di dua kaki. Jadi, skenarionya gini. Pada tanggal 13 April 2026, Menteri Pertahanan kita ada di Pentagon, ngobrolin kemitraan kerjasama pertahanan utama dengan Amerika. Tapi di saat yang hampir bersamaan, Presiden kita justru ada di Kremlin, jabat tangan sama Vladimir Putin buat ngurusin kesepakatan ekonomi. Ini benar-benar aksi penyimbangan tingkat tinggi. Alangkah seberani ini, ya jelas nggak mungkin lewat begitu aja kan? Dunia internasional pasti bereaksi. Nah, gimana tanggapan negara-negara besar lainnya terhadap manuver Indonesia ini? Yuk kita lihat satu persatu. Respon pertama datang dari Tiongkok, dan ini formal banget. Lewat juru bicaranya, Beijing ngasih peringatan yang halus tapi tegas. Intinya mereka khawatir fakta pertahanan ini bisa mengganggu stabilitas di dekat Selat Malaka, jalur energi yang vital banget buat mereka. Pesannya jelas. Hati-hati ya. Nah, kalau respons Rusia ini justru menarik banget. Mereka nggak marah, malah kelihatannya santai dan ngerti. Kenapa? Ya karena di saat yang sama, Presiden Indonesia kan lagi ada di Moskow. Buat Rusia, ini tuh Indonesia banget. Ini politik bebas aktif lagi beraksi. Cara Indonesia biar nggak bergantung sama satu kekuatan aja. Dan ya, tentu aja kita nggak bisa lupain Korea Utara. Walaupun nggak nyebut nama Indonesia langsung, sikap mereka udah bisa ditebak. Setiap ada gerak-gerik militer Amerika di kawasan, pasti langsung dianggap ancaman, dan respons mereka ya memperkuat aliansi tandingan. Oke, kalau tadi kita ngomongin catur diplomasi, sekarang papanya dibalik. Permainannya tiba-tiba pindah dari ruang rapat yang dingin ke salah satu jalur perairan paling sibuk di dunia. Situasinya memanas. Eskalasinya ini cepet banget loh. Tanggal 13 April fakta diumumkan. 4 hari kemudian, 17 April, Tiongkok kasih peringatan resmi. Cuma selang 2 hari, tanggal 19 April, boom! Amerika ngumumin blokade laut di Selat Malaka, persis di depan rumah kita. Dalam kurang dari seminggu, situasi berubah dari diplomasi jadi potensi konfrontasi. Dan biar makin rumit nih, tetangga kita sendiri, Malaysia, ternyata punya sikap beda. Mereka menolak blokade Amerika dan lebih milih jalur diplomasi. Ini nunjukin kalau di kawasan kita sendiri pun suaranya nggak bulat dalam merespons langkah Amerika ini. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, terus gimana nasib Indonesia di tengah-tengah semua ini? Fakta pertahanan yang baru ini ternyata membawa konsekuensi dan risiko yang sama sekali nggak main-main. Mari kita urai satu-satu. Fakta pertahanan sama Amerika ini benar-benar kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, emang sih bisa ngasih jaminan keamanan. Tapi di sisi lainnya, wah, ini justru menempatkan netralitas Indonesia di ujung tanduk dan ngasih tekanan luar biasa pada kebijakan bebas aktif kita. Jadi, setidaknya ada 4 resiko gede yang mengintai Indonesia. Pertama, Iran bisa aja balas. Tapi nggak secara langsung, mungkin lewat serangan cyber ke infrastruktur kita atau gangguan ke kapal-kapal kita. Kedua, Selat Malaka, yang notabene perairan kita, bisa mendadak jadi medan perang. Ketiga, ada risiko gejolak di dalam negeri. Dan yang terakhir, ini dilema terbesarnya. Amerika bisa aja neken Indonesia buat ikut menegakkan blokade, yang artinya, ya, selamat tinggal netralitas. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Tapi sekarang, taruhannya jauh lebih besar.
Di dunia yang makin hitam putih, yang nuntut semua negara buat milih kubu, apa masih ada tempat buat kebijakan bebas aktif? Apa prinsip kebanggaan kita ini masih bisa bertahan? Nah, jawaban atas pertanyaan itulah yang bakal nentuin masa depan Indonesia di panggung dunia.